Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Randavi Permana, mahasiswa dari Universitas Upija dari kelas IK 241 dengan NIM 2024 0111 0025. Pada kesempatan ini, saya akan presentasikan proyek ujian akhir semester untuk mata kuliah struktur data dan algoritma dengan judul Sistem Antrian Puskesmas Antri Obat, yaitu aplikasi manajemen antrian digital terintegrasi untuk pelayanan kesehatan puskesmas. Proyek ini dirancang untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan yang lebih efisien dengan latar belakang permasalahan di puskesmas. Sedikit cerita tentang masa kecil saya. Mungkin sekitar kelas 1 atau 2 SD. Dulu saya tergolong anak yang cukup sering sakit. Saya anak rumahan. Bahkan orang tua saya tidak mengizinkan saya keluar rumah di siang hari karena daya tahan tubuh saya yang sangat lemah. Dalam sebulan bisa dipastikan ada sekitar 1 minggu saya tidak masuk sekolah karena sakit. Setiap kali sakit, saya dibawa ke puskesmas terdekat untuk berobat. Saat itulah saya mulai memperhatikan bagaimana alur pelayanan di puskesmas berlangsung. Saya melihat ada beberapa hal yang cukup mengganggu dari segi sistem dan prosesnya. Berikut beberapa permasalahan yang saya temui langsung di puskesmas. Yang pertama, ada antrian manual yang tidak teratur. Maksudnya tidak ada sistem yang mengatur urutan secara otomatis. Lalu staf harus manual memanggil berdasarkan kertas. Yang kedua, ada pasien sering kehilangan nomor antrian. Yang ketiga, ada sulit melacak status pasien. Maksudnya pasien bingung harus kemana misalkan setelah pemeriksaan. Yang keempat, tidak ada integrasi data pemeriksaan. Maksudnya rekam medis masih manual di buku atau di kertas. Yang kelima, ada proses farmasi terpisah dari pemeriksaan. Maksudnya farmasi tidak tahu konteks hasil pemeriksaan dokter, maka harus dibawakan resep manual dari dokter. Terkadang juga harus konfirmasi lagi ke dokter dikarenakan tulisan yang tidak terbaca. Yang keenam, ada resep antrian manual setiap hari. Maksudnya staf setiap hari harus mengurutkan nomor antrian setiap hari, mungkin dari 1 sampai ratusan. Yang ketujuh, pencarian data pasien lambat. Maksudnya cari data pasien harus dari buka buku manual yang mungkin itu ada sangat banyak data. Permasalahan ini yang kemudian menginspirasi saya untuk berpikir bagaimana jika proses ini bisa diotomisasi dan dibuat lebih efisien menggunakan teknologi yang sederhana. Maka solusi yang saya buat adalah sistem digital terintegrasi untuk efisiensi pelayanan. Tujuan pengembangan. Tujuan utama. Yang pertama yaitu digitalisasi sistem antrian puskesmas. Yang kedua, integrasi workflow medis lengkap. Yang ketiga, otomisasi proses administrasi. Yang keempat, meningkatkan efisiensi pelayanan. Yang kelima, mempermudah tracking status pasien. Yang keenam, mengurangi antrian dan waktu tunggu. Untuk target penggunanya, yang pertama ada staf pendaftaran, yang kedua ada staf loket pemanggilan, yang ketiga ada dokter, yang keempat ada staf farmasi, yang kelima ada pasien. Untuk teknologi yang digunakan, bahasa pemrogramannya ada Python 3.7, database-nya Excel, untuk data manipulation-nya ada Pandas, untuk Excel integration-nya ada OpenPixel, untuk user interface-nya menggunakan CLI,
dan cross platform juga. Untuk audio dan visualnya ada PyTTS-X3, terus ada QR code, PyJet bar, OpenCV, dan Pillow. Arsitektur sistem, struktur aplikasi. Yang pertama ada main PY sebagai entry point-nya. Yang kedua ada antrean.py sebagai antrian manajemennya. Yang ketiga ada database.py sebagai data operation-nya. Yang keempat ada CRUD handler sebagai CRUD operation-nya. Yang kelima ada QR handler sebagai QR code system. Yang keenam ada audio.py sebagai text to speech-nya. Yang ketujuh ada UI.py sebagai user interface-nya. Semua ini dalam satu folder yang sama di root-nya. Lalu untuk data strukturnya, yang pertama ada data yaitu foldernya, lalu di dalamnya ada master pasien.xlsx sebagai database master, lalu ada antrean .xlsx sebagai antrian hariannya, lalu ada data pemeriksaan .xlsx sebagai histori pemeriksaannya, lalu ada flashdev.txt sebagai auto reset trackernya, lalu ada QR code sebagai, lalu ada ini folder QR code sebagai QR code storage-nya. Fitur utama aplikasi. Untuk bagian manajemen pasien, yang pertama ada pendaftaran pasien baru, yang kedua ada pendaftaran antrian, yang ketiga ada pencarian data pasien, yang keempat ada edit data pasien, yang kelima ada hapus data pasien, yang keenam ada cetak ulang QR code. Untuk sistem antrian, yang pertama ada lihat antrian aktif, yang kedua ada lihat pasien terpanggil, yang ketiga ada lihat pasien selesai, yang keempat ada panggil pasien berikutnya, yang kelima ada panggil ulang pasien. Untuk workflow medis, yang pertama ada proses pemeriksaan dokter, yang kedua ada proses farmasi terintegrasi. Fitur unggulan. Yang pertama ada auto reset harian, yang dimana itu deteksi tanggal otomatis, reset nomor antrean setiap hari, file tracking, dan data lama tetap tersimpan. Terus ada text to speech, dimana itu nanti ada panggilan otomatis dengan suara, pengumuman nama pasien, lalu audio feedback. Terus ada QR code system, generate QR otomatis, scan dengan kamera, recovery QR code, lalu bisa cetak ulang QR code kapan saja. Terus ada data integration, Excel based database, real time data sinkronisasi, backup otomatis, lalu cross referencing data. Lalu selanjutnya ada demo aplikasi. Oke, untuk arsitektur aplikasinya seperti ini. Ada data yang di dalamnya itu QR code, dimana ini kartu-kartu user atau pasien. Lalu ada database antrian.xlsx. Terus ini ada database
data pemeriksaan. Dan ini last date.txt ini buat membandingkan di mana nanti ada otomatis reset antrian ketika hari sudah berganti. Lalu di sini ada master apa ini ya? Master pasien XX, yaitu ini adalah database usernya, database pasiennya. Lalu ini kita ignore karena saya pakai GitHub, saya upload ke GitHub, maka saya akan menghiraukan mungkin yang ada di, nggak ikut ke push nanti yang ada di QR code dan database-nya itu sendiri. Lalu di sini ada antrian.py yang dimana di dalamnya itu logika antrian. Lalu di sini audio.py, di sini ada logika buat apa ini namanya PY.tsx buat pemanggilan nanti. Lalu di sini ada CRUD handler, ada create, lalu update, dan delete. Terus di sini untuk logika database-nya. Lalu di sini main.py, ini file execute-nya untuk aplikasinya. Lalu di sini ada QR handler.py buat QR code-nya. Lalu di sini ada readme.md, ini untuk tutorial cara instalasinya dan kelebihan aplikasi ini. Lalu di sini ada requirement.txt untuk penginstalan library agar lebih mudah dengan versi defaultnya, yaitu yang terbaru. Tinggal ketikan ini di terminal nanti, maka akan otomatis terinstall dengan versi yang terbaru. Lalu di sini ada UI.py, di sini codingan untuk user interface-nya seperti tampilkan menu, tampilkan pemanggilan, tampilkan antrean, tampilkan terpanggil, dan lain-lain. Oke, mungkin segitu saja untuk penjelasan file-filenya. Kita akan execute saja aplikasinya. Ini untuk tampilan pertamanya, tampilan utamanya seperti ini. Di sini mungkin saya akan simulasikan pelayanan 3 pasien dengan kondisi yang berbeda. Saya akan contohkan yang pertama, pasien baru pertama kali, maka akan disarankan untuk membuat akun terlebih dahulu. Oh iya, sebelumnya saya sudah membuatkan akun ini untuk nanti demo pasien yang kedua yang sudah punya akun. Sebelumnya saya sudah buat akun tanggal 26, 25 nanti untuk percobaan yang kedua nanti. Oke, untuk yang pertama kali kita yang belum pernah daftar akan kita buatkan dulu.
Hmm, Untuk masukkan nick 16 digit. Oke. Saya akan contohkan dulu ini untuk error handlingnya. Saya akan masukkan misalkan 5 digit. Maka akan keluar error seperti ini. Dan saya mencoba menggunakan huruf. Maka akan error juga seperti ini. Oke, kita akan mencoba dengan cara yang benar, memasukkan 16 digit angka. Oke, benar. Lalu nama lengkap Udin Ucup. Lalu jenis kelaminnya laki-laki. Oke, di sini juga saya akan mencoba, mungkin untuk error ini coba 5. Maka akan muncul pilihan tidak valid. Oke, di sini saya akan memilih laki-laki saja. Tempat lahirnya di Bandung misalkan. Lalu tanggal lahirnya ini yaitu tahun 2003, bulannya bulan 4, tanggalnya 10. Oke, alamat lengkapnya Jalan Cikeas. Riwayat penyakitnya tidak ada, maka akan enter saja. Oke, akan otomatis dibuatkan seperti ini tampilannya. Untuk QR code-nya 6, untuk kartu QR code-nya 6E9. 6E9 di sini akan saya foto terlebih dahulu. Oke, untuk melanjutkan tekan enter saja. Ini akan masuk ke database master pasien. Nah, ini yang tadi Udin Ucup dengan ID pasien 6E9. Untuk nicknya berikut laki-laki Bandung 2003 11 21, dan Cikeas tidak ada. Tanggal daftarnya tadi tanggal 27. Oke, lanjut. Sebentar. Oke, lanjut, kita akan ke pendaftaran antrian, yaitu untuk pendaftaran antrian untuk yang tadi atas nama Udin Ucup. Saya akan mencoba menggunakan QR code yang tadi dengan ID 6E9. Ini udah jalan belum? Pilih satu saja menggunakan QR code. Oh, aduh, nggak kebaca ya. Oh iya ya, sambil rekam ya, pakai kamera. Gimana ya, biar nggak bentrok. Saya akan coba matikan kameranya dulu saja. Berangkat. Untuk kamera saya akan saya coba matikan terlebih dahulu. Mengaktifkan. Oke, saya tidak facecam terlebih dahulu untuk pencobanya.
Ini data 1. Nah, sekarang tidak error. Saya scan. Sebentar. Nah, terdeteksi Udin Ucup dengan nick berikut, lalu pilih poli, mau ke poli mana. Saya akan masuk ke poli umum saja. Kita coba dulu error handlingnya saja. Pilih 5, tidak valid. Nah, ini sudah benar, maka saya akan pilih 1 saja. Oke, silakan menunggu dipanggil. Enter saja. Ucup ini tinggal menunggu untuk dipanggil masuk ke ruangan pemeriksaan dokter. Oke, untuk demo pertama yang pasien baru pertama kali mungkin sampai sini saja. Lalu saya akan mencoba mendemokan pasien lama yang sudah mempunyai kartunya. Oke, sekarang kita lihat dulu ke database-nya. Saya akan mencontohkan Asep saja, Asep dengan ID 10.3. Oh, ini. Oke, kita foto terlebih dahulu di HP saya. Kamera. Oke, sudah saya foto. Lanjut lagi ke terminalnya, kita coba langsung saja. Oh, tadi Ucup nih sedang di antrean menunggu ya. Kita coba saja, lihat saja sekalian untuk melihat tuh lihat antrean saat ini. Ada 1 Udin Ucup ya. Nanti saja ini akan kita lanjut. Kita coba ke demo yang kedua, yang sudah pernah daftar pasien baru. Pendaftaran antrean. Kita coba pakai nick saja kalau gitu, karena sudah mencoba tadi menggunakan QR code. Oke, masukkan nick. Kita cek terlebih dahulu. Asep itu nicknya ini, copy saja, lalu paste di sini, enter. Nah, pasien ditemukan atas nama Asep. Oke, kita pilih poli umum saja, lalu enter. Oke, Asep sudah masuk ke antrean menunggu. Kita lihat. Nah, oke. Lalu saya akan kita lanjut ke yang tadi saja, ke siapa ya namanya, Udin Ucup aja. Oke, setelah pendaftaran pasien baru, lalu pendaftaran antrean, maka kita akan panggil saja atas nama Udin tadi. Kita pilih 9, panggil pasien untuk masuk ke ruangan dokter. Oh iya, saya lupa tidak menyalakan modus sebentar. Bukan lagi. Oke, sudah. Kita pilih 9. Perhatian, nomor antrian 1, atas nama Udin Ucup, silakan ke poli umum. Oke, sudah. Ini untuk nomor antriannya akan otomatis dibuatkan berdasarkan antrean yang paling pertama tadi. Oke, lanjut. Jika misalkan Ucup ini tidak masuk ke proses pemeriksaan dokter ini, kita bisa mencoba panggil ulang. Kita pilih 1 dan Ucup. Panggilan. Nomor antrian 1, atas nama Udin Ucup, silakan ke poli umum.
Oke, lanjut. Misalkan Udin Ucup sudah masuk, itu kita akan lanjut ke proses pemeriksaan dokter. Oke, pilih Udin Ucup. Keluhan utamanya misalkan apa ya? Keluhannya misalkan mungkin meriang karena begadang terus. Lalu tekanan darahnya karena kurang tahu mungkin masih begini saja. Untuk nadinya mungkin 90 kali per menit. Suhunya mungkin tinggi saja, demam dia suhunya 40 derajat Celcius. Diagnosis dan tindakan mungkin diagnosisnya terkena demam pada kecapean. Oke, tindakannya istirahat yang cukup. Lanjut resep obatnya Mixagrip saja. Mixagrip. Catatan dokter, catatannya apa ya? Tidak ada saja. Oke, lalu maka Udin akan diarahkan untuk ke bagian farmasi untuk mengambil obat. Oke, lanjut. Kita lanjut ke bagian farmasi untuk pengambilan obat. Di sini kita pilih 12 saja. Oke, tadi Udin Ucup sudah diperiksa, maka akan masuk ke sini. Lalu lanjut saja. Oke, ini untuk catatan dari dokter tadi, hasil dari pemeriksaan akan tampil di sini. Maka bagian farmasi akan mencoba menyiapkan obat yang telah dokter sarankan tadi. Apakah obat tersedia? Kalau tersedia tekan Y saja. Edukasi untuk pasien cara minum obatnya 3 kali sehari misalkan setelah makan. Peringatan efek samping tidak ada, kita kasih strip saja. Untuk catatan tambahan tidak ada, kasih strip saja. Lalu maka akan tampil apa ini ringkasan pemberian obat, tata caranya. Jika obat sudah diberikan ke pasien maka ya saja. Nah, maka statusnya akan selesai. Itu akan masuk ke database master pemeriksaan. Nah, selesai. Udin Ucup statusnya akan selesai. Lalu Asep tadi masih menunggu karena belum terpanggil dan belum masuk. Oke, kita coba panggil dulu Asep. Kita coba lihat antrian itu berapa tadi? 3 kalau tidak salah. Oh iya, 3. Nah, ini Asep masih menunggu. Kita panggil saja, kita coba panggil 9. Perhatian, nomor antrian 2, atas nama Asep, silakan ke Paliumum. Oke, enter. Lalu kita lanjut saja ke proses pemeriksaan dokter. Pilih Asep. Keluhan utamanya batuk dan demam tinggi. Lalu batuk dan demam tinggi di malam
Lari. Oke, lalu tekanan darahnya. Saya kurang tahu, isi asal saja. Untuk nadinya mungkin 90 70 kali per menit, suhunya 42 derajat Celcius, diagnosisnya batuk dan demam tinggi. Oke, tindakannya istirahat, istirahat yang cukup. Lanjut resep obatnya, mungkin apa ya, kayak obat bintang 7 mungkin. Oke, lanjut, catatan dokter tidak ada. Terus oke, langsung ke bagian farmasi aja. Ntar lalu ke bagian farmasi itu 12, dan nomor pasiennya 1. Hasil tadi, ini catatan yang tadi hasil dari pemeriksaan dokter. Maka akan di sini ada konfirmasi apakah tersedia atau tidak. Misalkan tadi karena sudah tersedia, maka saya akan mencoba tidak, pilih N. Lalu maka obat, ada catatan obat yang kosong yaitu bintang 7. Estimasi ketersediaan 3 hari misalkan. Karena obat ini tidak tersedia, maka nanti dari bagian farmasi akan diarahkan untuk membeli obat dari apotek terdekat berdasarkan dari catatan dokter tadi, resep dari dokter tadi. Oke, lanjut. Apalagi ya? Oh, saya lupa. Saya melihatkan yang ini ya. Lihat, oke. Karena ini belum, nanti akan saya coba lagi. Untuk saat ini kita coba 5 saja dulu. Yang sudah selesai. Yang sudah selesai tadi Udin Ucup. Oke. Karena Asep tadi dikarenakan obatnya tidak ada, maka statusnya hanya akan sampai terpanggil saja. Mungkin di sini ada bug juga sih. Harusnya selesai ini Asep. Akan saya perbaiki lagi nanti. Coba lihat dulu di database-nya. Data pemeriksaan Asep batuk tadi sudah benar. Bintang 7, master antrian Asep obat. Oh, maksudnya Asep ke obat tidak sedia. Oh, sudah benar, maaf, sudah benar, ini bukan bug. Oke, lanjut, kita lihat lagi kriminalnya. Ini yang selesai hanya Udin dan Ucup. Lanjut, lalu kita coba fitur lainnya, yaitu cari data pasien 6. Cari data pasien ini bisa menggunakan QR code, bisa menggunakan nick. Karena ini sedang open kamera, saya akan menggunakan nick saja agar bisa gitu. Kalau saya misalkan menggunakan scan QR code, maka tidak bisa karena saya sedang open cam. Kita coba saja 1. Nah, tidak bisa, error. Saya akan menggunakan 2 saja, menggunakan nick. Kita coba siapa ya, cari data pasien yang sudah dibuat. Misalkan Reja RP ini. Kita cari menggunakan nicknya, copy saja lalu paste di sini. Nah, akan muncul itu sudah benar.
Ini data-datanya. Oke, lanjut kita ke nol saja, ke menu utama. Sebentar, ini biar enak. Nah, kita tadi lihat sudah, kita 6 saja. 6 sudah, kita edit data pasien yang belum. Kita pilih 7. Kita pilih input menggunakan nick yang tadi saja, Reja RP. Apakah Anda ingin mengedit data ini? Reja RP iya. Kita coba kosongkan file jika tidak ingin mengubah. Jika nicknya tidak ingin diubah, tekan enter saja. Untuk namanya saya ingin rubah menjadi Reja dan Pernana, misalkan begini. Saya enter. Lalu jenis kelaminnya tidak ingin diubah, laki-laki. Ini jenis kelamin laki-laki tidak ingin diubah, pilih 3 saja. Tempat lahir Bandung, karena saya tidak ingin diubah, saya enter saja. Tanggal lahirnya tidak ingin diubah, saya enter saja. Alamatnya juga sama, saya enter saja. Lalu untuk lihat penyakitnya tidak ada. Kosongkan file jika tidak ingin ganti dengan jika tidak ada riwayat. Karena ini tidak ada, saya enter saja tidak ada. Lalu akan muncul seperti ini. Misalkan jika ada data yang diubah, akan dikasih tanda bintang seperti ini. Sebelumnya Reja RP menjadi sekarang data yang baru, yaitu Reja Ramdan Permana. Oke, lanjut saja. Apakah Anda yakin ingin menyimpan perubahan ini? Pilih Y. Nah, data pasien sudah diubah. Kita cek di database-nya. Master pasien. Kita close dulu, coba. Save, lihat lagi. Reja. Nah, ini sudah terubah ya. Sudah berhasil. Oke, kita lanjut lagi. Aduh, maaf. Full screen. Kita tadi 7 sudah, kita coba hapus saja 8. Oke, pilih 2, masukkan nick yang tadi saja, Reja Ramdan Permana. Ini sudah benar, sudah dapat. Kita pilih Y, enter. Data pasien berhasil dihapus, maka akan menghapus dari QR code-nya maupun dari database-nya. Kita coba lihat. Ini Reja Ramdan Permana masih ada karena belum saya tutup. Oke, tutup dulu, maka cek lagi. Masih ada ya? Kita misalkan Reja Ramdan. Aduh. Sepertinya 63D 63AD. Coba enter. Kita cek dulu apakah ini ngebug atau tidak. Kita cari data pasien menggunakan 2. Wah, sepertinya ini ngebug sih. Akan saya perbaiki lagi nanti. Oke, lalu 0. Ini untuk 8 masih ngebug, sepertinya akan saya perbaiki lagi nanti, gak tahu kenapa ya. 9 sudah, 10 sudah, 11 sudah, 12, 13 ini belum. 13 cari dan cetak ulang QR code dengan nick. Ini fungsinya buat misalkan ketika ada pasien yang lupa atau hilang kartunya, kartu barcode ini, maka akan dibantu dicetak ulang. Misalkan lihat 13, kita siapa ya, cari misalkan siapa ya, misalkan Asep, sudah banyak kan, bikin baru saja kalau gitu.
kembali dulu, akan bikin. Saya akan mencoba fitur yang 4 ini yang pasien terpanggil. Tadi sebelumnya kan belum. Oke, pilih bikin baru lagi aja. Nik 16 digit. Oke, nama lengkapnya Rizky Nugraha, misalkan. Jenis kelamin laki-laki, tempat lahirnya Bandung, tanggal lahirnya 1999, bulan 03/02, tanggal berapa ya, 16 saja lah. Oke, alamat lengkap jalan Lancar Cili. Oke, berarti tidak ada, pasangkan aja. Oke, lanjut. Oke, Rizky, coba kita refresh dulu. Rizky, nah sudah ada ya. Kita coba dulu nicknya untuk coba 13 ini. Kita 13. Rizky itu ID-nya EF11, EF1. Oh ini kode kartunya Rizky. Misalkan Rizky ini hilang, kode QR code-nya ini ntar bisa dibantu sama staffnya untuk dicetak ulang, dikasihkan ke Rizky. Kita coba 13, cari QR code dengan nick. Oke, ini pasti nicknya. Setelah ini Rizky udah benar. Oke, Y aja, enter. Nah, maka akan dibantu tempat letak QR code itu ada di mana. Maka ini tinggal kita cetak saja, nanti di print atau di gimana ya. Oke, sudah benar. Sebentar, mungkin segitu saja sih yang bisa saya jelaskan. Itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai antri obat. Sebuah sistem antrian digital untuk puskesmas berbasis struktur data antrian. Proyek ini membuktikan bagaimana algoritma dan struktur data bisa diterapkan dalam solusi nyata di bidang pelayanan publik, khususnya kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.